件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等候，是为了你准备，别人不能收。生命有限，时光也会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？亲爱的朋友，你是否想到，马槽的婴孩是为你而来？亲爱的朋友，你是否了解，最好的礼物是人子主耶稣。生命有限，时光也会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。” Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌。起来，从主信徒。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian "O come all ye faithful." Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah kebaktian Natal. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar, Engkau bersedia lahir ke dunia ini demi menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke tangan pengasihan-Mu, dan Engkau berkenan atas pelayanan dan ibadah kami. Dengan segala kemuliaan hormat kami kembalikan kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《啊圣山夜》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati, mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian "O Holy Night."
亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在哥罗西书第1章13到14节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14，我们一起来念。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa。我们一起来祷告。这位天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你再次给我们机会，今天早上在我们纪念庆祝你的诞生，我们再次能够来到你面前。天父上帝，我们承认我们是个罪人，我们承认在我们每一天的日子里头，在我们的生命当中，我们常常得罪主，也得罪别人。主啊，今天早上借助你的大爱，你已经从天堂降生在这个地球，我们再次恳求，借助你的宝血牺牲的爱，再一次赦免我们一切的过犯，求主再一次洗净我们的罪恶。更新我们，塑造我们，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。天父上帝，我们承认我们很多时候在我们每一天的日子里头做了不该做的事情，伤了你的心，我们败坏，我们不配成为你的儿女。哦主啊，求主再一次赦免我们，再一次更新我们。我们知道你爱我们。我们愿把我们的生命完全归属你，主啊，垂听我们的祷告，我们将我们的整个生命求主自己来掌权。谢谢主，垂听祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。
我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。Mari kita beresponsorian. 因为爱耶稣来。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。Karena kasih Yesus datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Gloria Patri. Saat ini kami persilakan Majelis Titus untuk mempersembahkan sebuah pujian. Dia berikan
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Natal kepada kita semua. Ada sukacita? Sudah tentu kita semua di momen spesial hari ini, hati kita penuh dengan sukacita, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hari turunnya Yesus Kristus ke dalam dunia, terlebih hari kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terlebih bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu yang kami agungkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami merayakan hari kelahiran-Mu. Bapa, kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami, terlebih di dalam perayaan Natal pada pagi hari ini, di dalam memperingati hari kelahiran-Mu. Kami mau sungguh-sungguh memaknai hari kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Setiap tahun di bulan Desember tanggal 25 ini, kita bersama-sama seluruh umat manusia di dunia merayakan Natal. Di mana-mana kita bisa menyaksikan hiasan-hiasan Natal, pohon Natal, lampu-lampu Natal, hadiah Natal, jamuan Natal, acara-acara khusus Natal, promo Natal, patung-patung Santa, bahkan orang-orang yang menyamar menjadi Santa, dan masih banyak lagi. Semua orang bersukacita, bersenang-senang, penuh canda tawa, menikmati suasana Natal. Saudara, kira-kira ada yang aneh gak dengan perayaan Natal tiap tahunnya? Ada gak? Dari segala pernak-pernik Natal dan hiasan Natal yang ditampilkan memang terlihat sangat indah dan menarik. Akan tetapi, bukankah tokoh utama dalam perayaan Natal adalah Tuhan Yesus Kristus? Jadi, di manakah foto atau gambar Tuhan Yesusnya? Di manakah gambar palungan sebagai simbol tempat kelahiran Tuhan Yesus? Adalah suatu hal yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan jika dalam perayaan Natal kita malah mengesampingkan tokoh utamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana jika kita merayakan ulang tahun saudara Acin, tetapi kita pesta sendiri, canda tawa dengan sesama, nyanyi-nyanyian dengan teman-teman yang lain, sedangkan saudara Acin kita kesampingkan, kita anggap gak ada, bahkan kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Gimana perasaan saudara Acin? Pasti sedih, pasti nangis, pasti segera meninggalkan lokasi pesta dan segera pulang ke rumah dan mengurung diri di kamar dan menangis sepanjang malam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun depan pada saat kita merayakan Natal, selain hiasan Natal, mari kita tempelkan gambar-gambar perjalanan hidup Tuhan Yesus selama di bumi, mulai dari kelahirannya hingga Yesus terangkat kembali ke surga. Karena itulah yang seharusnya kita lakukan dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus dan mengenang kembali apa yang telah Tuhan Yesus lakukan selama di bumi. Natal adalah Tuhan Yesus dari surga turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa dari belenggu iblis, untuk memberikan jaminan keselamatan kekal kepada kita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, saya kutip dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Saya akan baca untuk kita semua.
Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali ke zaman di saat-saat Tuhan Yesus dilahirkan, tepatnya di kota Bethlehem, di sebuah kandang ternak. Dijelaskan setelah orang-orang Majus dari timur datang menyambut kelahiran Tuhan Yesus, malaikat Tuhan kembali menjumpai Yusuf dalam sebuah mimpi, menyuruh Yusuf dan Maria segera membawa bayi Yesus untuk menyingkir ke Mesir. Kenapa? Karena Raja Herodes sedang mencari keberadaan bayi Yesus untuk dibunuh. Di sini kita dapat melihat usaha Herodes untuk membunuh Yesus dan cara Allah melindungi sang bayi, menyatakan beberapa kebenaran tentang cara yang dipakai Allah untuk menuntun dan melindungi umatnya. Yang pertama, Allah tidak melindungi Yusuf dan Maria serta anak mereka tanpa kerjasama mereka. Perlindungan memerlukan ketaatan pada pimpinan Allah, yang dalam hal ini artinya meninggalkan negeri untuk lari ke Mesir. Yang kedua, Allah mungkin akan mengizinkan hal-hal yang sulit dipahami menimpa kehidupan kita agar kehendaknya terlaksana. Artinya sesungguhnya Kristus mengawali hidupnya sebagai seorang pengungsi dan orang asing di negeri orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi pemahaman kita yang terbatas, akan jauh lebih mudah apabila dengan segera Allah menyingkirkan Herodes, sehingga Yusuf sekeluarga tidak perlu lari ke Mesir dan tidak mengalami semua kesukaran yang akan terjadi, bukan? Allah bisa saja dengan mudah menyingkirkan Raja Herodes, akan tetapi hal ini bukanlah kehendak Allah, karena Allah memiliki rencana tersendiri dalam menyelamatkan umat manusia. Dan yang ketiga, bahkan setelah suatu ancaman sudah berlalu, mungkin masih ada kesulitan lain yang harus dihadapi, seperti yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Walaupun setelah menyingkir ke Mesir, bayi Yesus telah selamat dari ancaman Raja Herodes, akan tetapi setelah Tuhan Yesus beranjak dewasa pun, bertubi-tubi masalah dan penderitaan selalu menghantui diri Tuhan Yesus, hingga pada akhirnya harus mati tersalib. Akan tetapi kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa perlindungan dan pemeliharaan Allah akan senantiasa hadir, karena musuh orang percaya tidak akan pernah berhenti menyerang orang setia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa menyingkirnya Yusuf dan Maria dengan membawa bayi Yesus ke Mesir seakan-akan menggambarkan bayi Yesus begitu lemah, begitu tak berdaya, sampai-sampai harus mengungsi ke Mesir, mencari perlindungan di Mesir. Bukankah bayi Yesus yang adalah Allah semesta alam, yang turun dari surga ke dunia menjelma sebagai manusia, seharusnya juga memiliki kekuatan surgawi dong? Nah, ada satu idiom peribahasa dalam bahasa Inggris yang berbunyi "Don't judge a book by its cover", yang artinya jangan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya, apalagi bila belum mengenalnya. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita terlalu cepat dan terlalu sering menilai seseorang atau suatu peristiwa menurut pemikiran kita sendiri, yang sebenarnya belum tentu benar, yang sebenarnya penuh dengan keterbatasan. Padahal kita tidak mengenal orang tersebut.
Atau kita hanya melihat sebagian kecil dari peristiwa yang terjadi, lalu dengan cepat kita menilai bahwa mobil kijang itu melaju dengan kecepatan tinggi akhirnya menabrak rumah penduduk. Padahal setelah diselidiki, ternyata rem mobil kijang tersebut blong. Belakangan ini di sebuah rumah sakit terjadi suatu hal yang cukup menggelikan hati, di mana di masa pandemi tentu setiap dokter dan perawat tetap memakai seragam APD selama dalam rumah sakit. Nah, jadi suatu malam ada seorang dokter mengunjungi pasien di sebuah kamar rawat untuk melakukan pemeriksaan rutin. Pasien yang tentunya sudah tidur tiba-tiba melihat seseorang yang berpakaian APD berwarna putih berdiri di samping ranjangnya. Spontanitas pasien tersebut menjerit histeris sambil mengatakan, "Hantu, hantu, tolong!" Padahal adalah seorang dokter yang datang memeriksa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali oleh karena pemahaman kita yang terbatas, menjadikan suatu hal yang sebenarnya normal menjadi tidak normal. Yang sebenarnya bukan masalah besar menjadi suatu masalah yang sangat parah. Demikian halnya juga yang dialami oleh Raja Herodes. Oleh karena tidak mengenal akan kehadiran Tuhan Yesus yang adalah Allah yang turun dari surga dan menjelma menjadi manusia, yang sebenarnya datang untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk merebut kedudukan Raja Herodes pada saat itu. Akhirnya Raja Herodes membuat suasana semakin genting, semakin keruh, hingga ingin membunuh bayi Yesus. Kalau kita melihat kondisi yang dialami oleh bayi Yesus, disebabkan oleh Raja Herodes yang akan membunuhnya, akhirnya harus mengungsi ke Mesir. Nah, dibandingkan dengan kondisi kita saat ini, hampir sama, bukan? Dalam 2 tahun terakhir memasuki tahun ketiga ini, seluruh umat manusia di dunia ini sedang terancam dibunuh oleh virus corona. Dari varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan saat ini dengan varian Omicron, membuat seluruh umat manusia tidak berani keluar dari rumah. Bahkan ada yang berusaha mencari dan mengungsi ke suatu lokasi yang dianggap bebas dari corona ini. Dengan kondisi seperti ini, bukankah bayi Yesus sungguh terlihat sangat lemah dan tidak berkuasa menghadapi ancaman Raja Herodes? Demikian halnya kita di masa sekarang ini. Bukankah kita terlihat sangat takut, lemah, dan tidak berkuasa menghadapi ancaman virus corona ini? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi melalui peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang walaupun terlihat sangat lemah, sangat tidak berdaya kini, mau memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kelemahan bayi Yesus, Allah semesta alam sedang menyatakan kuasanya. Bayi Yesus mengungsi ke Mesir bukan berarti karena takut akan ancaman Raja Herodes, bukan karena ingin mencari aman, juga bukan karena perintah malaikat Allah. Akan tetapi semata-mata Allah sedang menyatakan kuasanya, di mana Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup melindungi umat manusia dari segala ancaman kehidupan. Demikian juga saat ini, kita semua yang sedang hidup di tengah-tengah pandemi virus corona, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tentu tidak terlepas dari rasa takut, merasa tidak damai, setiap hari selalu dihantui momok corona. Akan tetapi melalui peristiwa kelahiran bayi Yesus yang sampai harus mengungsi ke Mesir, kita sebagai orang percaya
sebagai anak-anak Tuhan harus yakin satu hal, bahwa Allah yang Maha Kuasa akan selalu melindungi kita. Pada saat kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa Allah, maka percayalah, virus corona tidak akan bisa menghampiri kita, tidak akan bisa merenggut nyawa kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Maka kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam hal ini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut jika di hadapan manusia kita terlihat lemah. Dan jika oleh karena kehidupan yang penuh dengan masalah ini membuat kita terperangkap dalam berbagai macam-macam penderitaan, kita jangan pernah takut, jangan pernah menyerah pada keadaan, jangan khawatir dengan berbagai varian corona, bahkan jangan takut disusahkan. Karena pada saat itulah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sebentar akan perjalanan hidup Paulus, di mana kita ketahui awalnya Paulus bernama Saulus, yang terkenal sangat kejam dalam menganiaya pengikut Kristus. Lalu setelah Tuhan Yesus sendiri memanggil dan memilih dia menjadi murid Yesus, Paulus sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan seluruh kehidupannya yang lama dan sepenuh hati mengikuti Yesus. Saat Paulus penuh hati menjadi murid Yesus dan dengan setia mengikuti Tuhan Yesus, ternyata Paulus juga tidak terlepas dari berbagai penderitaan hingga Paulus harus dipenjarakan. Firman Tuhan menjelaskan pada saat Paulus walaupun telah menjadi murid Tuhan Yesus, mengalami begitu banyak penderitaan, Paulus pernah berseru kepada Tuhan, "Oh Tuhan, tolong jauhkan segala penderitaan ini dari hidup saya." Tetapi sebaliknya Tuhan menjawabnya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ternyata segala penderitaan yang dialami Paulus itu semua atas seizin Tuhan terjadi dalam sepanjang kehidupannya, dengan satu tujuan agar Paulus tidak menjadi sombong, agar Paulus jangan karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung dan yang sudah menyelamatkannya dari dosa kekejian, akhirnya membuat Paulus merasa hebat, merasa luar biasa akan dirinya sendiri. Dalam hal ini Tuhan tidak ingin Paulus menjadi sombong, karena Tuhan tahu saat Paulus menjadi sombong dan tinggi hati, maka dosa akan semakin berkuasa atas dirinya. Tuhan Maha tahu saat manusia menjadi sombong, maka manusia akan melupakan Tuhan. Manusia akan semakin berbuat dosa dan dikuasai dosa. Seperti pada peristiwa Menara Babel. Masih ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ya, peristiwa Menara Babel. Manusia sombong, ingin melebihi Allah dengan membangun Menara Babel setinggi langit. Akhirnya Allah mengacaukan bahasa mereka. Allah mematahkan kesombongan manusia. Oleh sebab itu, dengan adanya penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan ingin agar Paulus tetap bersandar pada Tuhan, dan tentunya agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam sepanjang hidup Paulus. Akhirnya Paulus menyadari kehendak Allah
atas dirinya. Lalu dia mengatakan apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, jika diterjemahkan ke bahasa kerennya di zaman sekarang ini, kira-kira demikian. Sebab itu terlebih senang aku menikmati seluruh penderitaan yang kualami, karena kuasa Kristus akan menyertai dan memberi kekuatan kepadaku, sehingga aku bisa mengatasi segala penderitaan dengan penuh damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua sama-sama hidup menderita di dunia ini. Jika Bapak Ibu mengalami penderitaan dalam hidup ini, saya juga menderita. Jangan mengira bahwa saya pendeta yang berpakaian rapi seperti ini tidak pernah menderita. Saya juga menderita, dan sangat menderita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hanya saja saya tidak memperlihatkan penderitaan itu di depan Bapak Ibu sekalian. Lagi pula gak mungkinlah saya memperlihatkannya. Apa kata Tuhan nanti? Hei Boksuwira, buat malu saja kamu ini. Anak-anak Tuhan walaupun hidup menderita, tetapi harus tetap bersuka cita loh. Itu kan yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi bersuka cita sajalah kamu. Kira-kira demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya belajar dari Rasul Paulus, menikmati penderitaan itu bersama Yesus Kristus. Dengan demikian, kuasa Kristus memberi saya kekuatan dalam menghadapi segala penderitaan yang ada. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Hari Natal di mana Tuhan Yesus telah hadir ke dalam dunia. Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia membawa sukacita surgawi dan damai sejahtera kepada kita semua. Walaupun manusia hidup menderita, tetapi tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan dan hidup dalam kedamaian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dan di hari yang istimewa ini, saat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, walaupun kedepannya penderitaan masih berkelanjutan, tetapi kuasa ilahi, kuasa Yesus Kristus akan selalu menyertai kita semua, sehingga kita bisa selalu kuat di dalam Tuhan menjalani hidup kita selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur di tahun ini, di tengah masa pandemi, kami masih bisa mempunyai kesempatan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, merayakan hari turunnya Tuhan Yesus dari surga ke bumi. Ini merupakan suatu sukacita terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kami bahwa walaupun di dalam kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan, tetapi kuasa Tuhan akan selalu dinyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Asalkan kami selalu bersandar dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, biarlah Tuhan yang terus berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，抱好心情来回应上帝的话，一边收奉献。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kabar gembira untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena kasih setiamu dan anugerahmu ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami dapat berkumpul bersama Tuhan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati setiap tangan yang sudah memberi ya Tuhan, kiranya melalui persembahan ya Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat tempatnya Tuhan, supaya ketika mereka pulang nanti ya Tuhan dapat membawa damai, sukacita Natal ya Tuhan, untuk membagikan kepada setiap orang-orang di sekeliling mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，恭贺救主降生。 Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian We Wish You a Merry Christmas. Bye.
早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今舍直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Ladies and gentlemen, are you ready? Damai sejahtera turun ke dalam dunia, telah lahir Sang Raja mulia. Bersorak-sorak sambut kedatangannya, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilau terang, Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja, sambut
Seari pestai hatu tubuh di Tuhan Yesus tua doi banasi yang sugoi bebatu hitao asanya pun dia batang dame madi joma las mirohani de batang kajol maon se kajol maon se kajol maon se. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new
joy, I got the freedom， 对你的爱我无法隐藏，大声宣告，你的爱充满我。I got the joy, I got the freedom， 对你的爱我无法隐藏，大声宣告，你已成就大事，大声欢呼宣告，高举双手宣告。大声赞美，热情的敬拜，高举双手荣耀你的名。Nothing is holding us down now。耶稣是自由，真正自由。对你的爱我无法隐藏，大声宣告，你的爱充满我。I got the joy, I got the freedom， 对你的爱我无法隐藏，大声宣告，你已成就大事。I got the joy, I got the joy, I got the freedom， 对你的爱我无法隐藏，大声宣告，你的爱充满我。I got the joy, I got the freedom， 对你的爱我无法隐藏，大声宣告，你已成就大事，大声欢呼宣告，高举双手宣告。我们代表印尼延兰卫理体托堂，恭祝大家圣诞快乐，新年蒙恩，加油！